Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa di bulan yang baru ini, di bulan Juli, kita memasuki minggu yang kedua. Pagi hari ini benar-benar fresh, pagi hari ini benar-benar penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Saya juga segar, saudara, habis bersih-bersih, siap-siap, lalu saya live di pagi hari ini seperti ini untuk jemaat Tuhan, untuk kita bersama. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang senantiasa selalu mau terkoneksi dan terhubung dan bergabung dalam seluruh rangkaian ibadah gereja GCC, Gereja Jesus Christ Church, yang oleh karena anugerah Tuhan dipercayakan untuk saya, Pastor Verona, menggembalakan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik setiap hari Minggu, ibadah Minggu Anugerah pagi dan ibadah Minggu Anugerah malam, dan ibadah tatap muka pukul 10 pagi dan jam 5 sore. Puji Tuhan, pukul 10 pagi minggu yang lalu, di minggu pertama, tempat ibadah gereja JCC itu penuh sesak, full house. Tempatnya sudah tidak muat lagi Bapak Ibu Saudara. Saya juga berdoa agar Tuhan terus, sesi sore juga sudah semakin ramai, jam 5 sore sudah mendekati 100 jiwa. Jadi saya bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan di minggu ini. Tuhan begitu mempercayakan gereja kita Jesus Christ Church dengan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Banyak mujizat terjadi. Orang yang kakinya tidak bisa berjalan. Orang yang lututnya bermasalah, yang sulit untuk berjalan, ditekuk atau jongkok atau berlutut, hari itu bisa berjalan dengan normal. Orang yang kakinya nggak bisa jalan dengan sempurna bisa berjalan dengan sempurna. Orang yang telinganya tidak bisa mendengar dengan jelas datang ke gereja ini, didoakan, ditumpangkan tangan, dioleskan dengan minyak urapan, mereka boleh menerima kesembuhan dan mukjizat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya juga percaya setelah ibadah live ini, saya akan langsung juga melayani KKR mukjizat terobosan ekonomi. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, silakan hadir jam 10 dan jam 5 sore ini di KKR mukjizat terobosan ekonomi. Ya, sekali lagi KKR mukjizat terobosan ekonomi. Saya beserta dengan rekan saya Pastor William, tim dari JC Pastor, akan melayani kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama. Dan nanti sorenya saya yang akan melayani firman Tuhan juga. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kalau memang rindu, sepertinya masih keburu nih dari rumah nih, habis live ini saya masih mau jalan ke gereja ikut live Pastor Verona, ibadah live-nya tatap muka langsung on-site-nya. Silakan hadir di Gedung Metro Pasar Baru lantai 3, Jakarta Pusat, Jalan Samanhudi. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan. Begitu dahsyat Tuhan atas hidup di gereja GCC. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di Jakarta. Selamat pagi, shalom. Yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube, puji Tuhan, pagi hari ini seger sekali ya. Awaknya itu seger, dingin, luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Saya ingin menyapa jemaat-jemaat yang di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official. Selamat pagi, shalom. Kita percaya pagi ini pagi sukacita, pagi berkat, pagi dahsyat, pagi anugerah, pagi di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan untuk hidup saudara dan saya. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa terlebih dahulu jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Kerawang, Bekasi, Demak, Banten, Tangerang, di luar Jakarta ya. Kita akan sambut dan juga akan mengucapkan shalom atas jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Bogor, yang ada di Depok, yang ada di Malang, yang ada di Surabaya, Ponorogo, Gresik, Solo, Ngawi, Sragen, Timor Leste, Ambon, NTT, Medan, Sumatera, Makassar, Pekanbaru, Riau, Kendari, Jayapura, dan di seluruh tanah air Republik Indonesia. Shalom, selamat pagi semua. Puji Tuhan, shalom. Dan saya juga ingin menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar negeri Indonesia.
Malaysia, selamat pagi, puji Tuhan. Pinang, Johor, Semenanjung, apalagi ya, Kucing, Sarawak, Sabah, Miri. Shalom semua, salam sayang dari saya, salam kasih dari saya, Pastor Verona. Ya, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Shenzhen, Chinese, yang ada di Vancouver, Kanada, Philadelphia, semua yang ada di Inggris, yang ada di Birmingham, yang ada di Irlandia. Karena ada banyak teman-teman Facebook yang chat saya, teks saya dari Jerman, saya dari Inggris, saya dari Amerika. Puji Tuhan, boleh pelayanan ini menjadi berkat bagi seluruh orang yang ada di negara-negara di dunia ini. Doakan Bapak Ibu Saudara di waktu-waktu ke depan. Saya juga akan melayani ibadah dengan English service ya, agar jangkauan kita jauh lebih lagi menjangkau seluruh orang, to whole world, untuk menjangkau seluruh dunia lewat pelayanan kuasa dan anugerah dari media Jesus Christ Church ini. Mohon doakan agar nanti saya bisa mengadakan ibadah khusus yang berbahasa Inggris. Saya sendiri yang akan melayani dalam ibadah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya kita lagi mempersiapkan segala sesuatunya agar nanti sahabat-sahabat, rekan-rekan kita juga yang tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka yang terbiasa dengan berbahasa Inggris, pada akhirnya finally they hearing the word of God through Jesus Christ Church, di mana saya sendiri yang akan melayani kebenaran firman Tuhannya, agar Injil anugerah, the grace gospel, sampai ke bangsa-bangsa. Itu saja Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum kita memulai ibadah Minggu Anugerah di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara boleh bagikan siaran langsung ini di grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di mana-mana pun Bapak Ibu Saudara mau bagikan, silakan bagikan. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mengucap syukur kami ada di minggu kedua di bulan yang baru, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia. Hidup kami dipelihara Tuhan, disertai Tuhan, dibela Tuhan, ditolong Tuhan. Kami dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Sertai yang di Facebook, yang di YouTube, kami diberkati, kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kami berdoa, banyak mukjizat terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, berkat-berkat dicurahkan, dan nama Tuhan Yesus Kristus kami dipermuliakan. In Jesus name kami berdoa, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu Saudara ya, karena ini live, jadi saya sambungkan dulu audionya Bapak Ibu Saudara. Karena ini live, saya tadi buru-buru pagi ini, jadi saya colokkan saja. Kelihatan banget ya Bapak Ibu ya, benar-benar live ya. Jadi Saudara, hari ini kita akan berdoa ya. Kalau tadi, Pastor tadi pantesan audionya agak sedikit kecil, ya nggak apa-apa. Tapi sekarang saya udah masukkan audionya. Nah, sekarang mari kita fokus pagi hari ini kita berdoa. Yang di Manado, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara ya. Yang di Jerman, di Inggris juga saya ingin berdoa. Yang di Halo Kota Malang, see you there. Ya, see you there at Malang ya. Oke. Saya akan berdoa. Hari ini, pagi hari ini saya tergerak Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berdoa untuk ekonomi. Ya, ekonomi Bapak Ibu Saudara, keuangan Bapak Ibu Saudara, bisnis Bapak Ibu Saudara, dagangan Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Semua yang di Facebook ataupun di YouTube, saya ingin sharingkan, bagikan berkat Tuhan lewat doa untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan di dada seperti ini dengan iman semuanya. Ya, letakkan tangan kanan di dada seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mulai berdoa untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa. Pagi hari ini aku berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan,
sehingga mereka semua yang mengikuti siaran langsung ini, kami berdoa ya Tuhan, agar keluarga mereka, usaha mereka, dagangan mereka, jualan mereka, bisnis mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Pintu-pintu yang tertutup hari ini, pagi hari ini, Tuhan mulai buka. Bahkan jalan-jalan yang buntu, Tuhan bukakan bagi hidup mereka. Engkau menciptakan kami jadi kepala, terus naik. Dan apa saja yang kami kerjakan, kami pegang Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat pekerjaan dari jemaat-jemaat Tuhan, baik yang ada di Facebook ataupun yang di YouTube. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menyertai. Berkati bisnisnya, berkati karirnya, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati dagangannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati, berkati, berkati ya Tuhan. Sehingga melalui berkat yang Tuhan curahkan, keberhasilan yang Tuhan berikan, melalui berkat dan keberhasilan ini, mereka mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini aku berdoa ya Tuhan, berkat-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Saudara, saya senang mendoakan Bapak Ibu Saudara. Saya senang melayani Bapak Ibu Saudara. Saya nggak peduli Bapak Ibu Saudara mau orang kaya, mau orang berpangkat, mau orang terkenal ataupun tidak. Ataupun saudara sebaliknya orang yang sedang gagal atau seorang yang ya mungkin ekonominya biasa-biasa saja. Saya Pastor Verona yang mewakili Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak mau tahu, pokoknya pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, siapapun yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya akan doakan, saya akan berkati, saya akan layani, dan saya akan terus ada buat jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan Kristus Yesus melalui pelayanan gereja ini, Bapak Ibu Saudara. Baik, lanjut kita akan berdoa. Buat teman-teman yang punya masalah di sini, tiroid, gondok, masalah sakit penyakit, jantung, dan lain sebagainya. Dan pagi hari ini saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit. Sakit penyakitnya apapun ya, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, saya ingin berdoa hari ini. Pagi hari ini, saya ingin berdoa agar saudara disembuhkan, dipulihkan, bebas dari segala kelemahan tubuh. Setuju katakan amin. Yes, kota-kota Manado, teman-teman yang ada di Manado, yang ada di Timor Leste, di NTT, ya kamu orang akan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Just believe Him, hanya percaya kepadanya, dan don't be afraid about our circumstance. Kita percaya Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dan saya, ada selalu untuk kita, dan menyembuhkan serta memulihkan kita. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh yang sakit. Kalau ada kanker, ada tumor, ada miom, ada kista, ada kelenjar getah bening. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Jantung, letakkan. Paru-paru, letakkan. Pencernaan, letakkan. Ginjal, letakkan di bagian ginjal. Apapun, benjolan, payudara sakit, dan lain sebagainya. Pagi hari ini, Tuhan akan memakai saya berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Sudah, semua yang di YouTube sudah siap. Semua yang di Facebook juga sudah siap. Mari kita berdoa ya. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube ini, tangan kanan kiri saya mulai urapan kesembuhan kuasa yang Tuhan berikan pada saya untuk saya layani saudara sudah nyata di tangan kanan kiri saya. Siap? Letakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit. Ayo jemaat Tuhan. Dan arahkan tangan kirinya di layar handphone, di layar kaca, di layar PC, di layar iPad. Letakkan, kalau perlu tempelkan juga boleh. Nanti saudara akan terasa panas ya. Tapi panasnya bukan panas, ini karena handphonenya panas. Bukan. Ini beda. Panasnya panas Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudus. Yaitu kuasa kesembuhan, mujizat, kelepasan. 1. Yang di Facebook siap. 2. Yang di YouTube siap, yang di Indonesia dan di negara-negara lain siap. 3, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Arahkan tangan kiri ke layar kaca.
Saya akan mulai mendoakan Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia maupun di negara-negara lain. Aku berdoa ya Tuhan di minggu kedua ini secara live. Di pagi hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Apapun sakit penyakit mereka, apapun kelemahan tubuh mereka, aku ikat, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan kuasanya keluar dari tubuh orang percaya. Keluar dalam tubuh orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tas orang sakit dijamah dan disembuhkan. Apapun sakit penyakit yang kami alami, tubuh kami disembuhkan. Tubuh kami yang dalam bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya pagi hari ini aku perintahkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Terima pagi hari ini. Sembuhlah dalam nama Yesus. Pulihlah, diberkati, sembuh. Aku perkatakan Tuhan, mata yang rabun, melihat dengan jelas, mata kanan, mata kiri, yang silinder, minus, plus, sembuh sempurna. Telinga yang tuli, yang bermasalah nggak bisa dengar, mendengar. Tenggorokan yang sakit, yang ada benjolannya, yang ada hipertiroid ataupun tiroid atau kelenjar getah bening, sembuh. Bahkan ini Tuhan, sinusitis disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang terikatan obat-obat penenang, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami yang tidak bisa tidur, Tuhan buat kami tidur nyenyak dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ketergantungan obat dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus. Sakit jantung sembuh, sakit paru-paru sembuh, sakit lambung disembuhkan, peranakan yang sakit disembuhkan, bagian payudara yang bermasalah, benjolan-benjolan disembuhkan, ginjal-ginjal yang bermasalah disembuhkan. Mereka yang cuci darah ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Bahkan kelamin-kelamin yang bermasalah disembuhkan Tuhan. Lutut-lutut yang bermasalah Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kaki-kaki yang tidak bisa jalan karena stroke, balpasi dan lain sebagainya. Syaraf-syaraf yang baru, otot-otot yang baru, tulang-tulang yang baru. Bahkan urat-urat yang baru Tuhan nyatakan dalam tubuh orang percaya dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit ambeien disembuhkan. Wasir, berak, berdarah disembuhkan dalam nama Yesus pagi hari ini. Mimisan disembuhkan, berhenti dalam nama Yesus. Pendarahan berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Urimanaha nama ya raba syandaba ya raba ya raba. Daradadaba ya raba syandara sembuh, 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 sembuh. In the name of Yeshua HaMashiach, I pray for everyone. Be healed in Jesus' mighty name. Amin. Udah ya. Saudara udah disembuhkan, saudara sudah dipulihkan, saudara sudah terima mukjizat. Coba cek deh. Ya, pagi hari ini coba cek. Yang di Manado coba cek tubuh-tubuh yang sakit, benjolan-benjolan, gatal-gatal menghilang. Saya merasakan kuasa Tuhan di tubuh saya, saudara. Pagi hari ini luar biasa. Luar biasa. Walaupun meskipun mata saya masih kayak mata orang bangun tidur. Gak apa-apa ya Bapak Ibu Saudara ya. Karena memang semalam tidur cukup nyenyak sih. Tapi masih ngantuk Bapak Ibu Saudara. Tapi I love you so much. I love you everyone. Aku mengasihi Bapak Ibu Saudara ya. Oh Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Saya udah berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ketik dong kesaksian. Pastor, terima kasih. Benjolan saya sudah menghilang. Kaki saya sudah mulai kuat. Sudah bisa berjalan. Asam urat saya sembuh. Kolesterol saya pulih. Dan ini terakhir saya mau berdoa nih ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara punya anak-anak kecil. Ya, punya anak-anak kecil yang sedang sakit. Yang sedang, mungkin muntah-muntah, rewel, mungkin belum bisa bicara, mungkin belum bisa jalan. Aku mau berdoa ya buat adik-adik ya, anak-anak yang aku kasihi, yang aku sayangi, meskipun aku bukan papa secara jasmani kalian, tapi I love you so much. Adik-adik, anak-anak, yuk mama papa, om tante, oma opa, bawa anak-anaknya, bawa cucunya,
pagi hari ini saya ingin berdoa buat mereka. Kalau Bapak Ibu ingin mendoakan mereka biar pintar, biar cerdas, ayo ajak. Siap ya? Setelah ini karena kita mau dengar firman, mari pegang tumpangkan tangan di atas kepalanya, om tante, oma opa, Bapak Ibu, dan kakak-kakak. Saya akan berdoa seperti ini. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak kecil yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka yang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang demam, yang pilek, yang flu, belum bisa bicara, belum bisa berjalan. Jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Yeshua HaMashiach aku berdoa. Be healed. Dan berjalanlah dan sembuhlah. Aku ucapkan berkat anak-anak ini pintar, unggul, cerdas, berprestasi, masyur, tidak cacat. Bisa bicara, bisa mendengar dengan jelas, bisa jalan. Dalam nama Yesus, sekolah mereka berhasil, mereka dipelihara Tuhan, mereka diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang di Facebook ataupun yang di YouTube, boleh ya bagikan siaran langsung ini. Boleh ya bagikan ya yang di Facebook, yang di YouTube. Bagikan di beranda-beranda Facebook, bagikan juga di grup-grup Facebook. Sehingga Bapak Ibu Saudara memberkati banyak orang. Silakan bagikan Bapak Ibu Saudara siaran live langsung ibadah ini ya. Memang ibadah ini agak sedikit lain, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan, langsung doa, langsung to the point, dan langsung mendengar firman kabar baik Injil Anugerah. Bagikan sekali lagi di grup-grup WhatsApp, beranda-beranda Facebook, grup-grup Facebook, Telegram, di seluruh sosial digital media kita, silakan bagikan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman kabar baik di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Bicaralah ya Tuhan, kami ingin dengar firman Tuhan. Biar Tuhan mengajar dan mendidik kami tentang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Taruh tangan kanan di dada seperti ini, sama-sama ikuti doa yang akan saya naikkan. Sama-sama kita ucapkan, imani ini yang terjadi. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidup saya penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi oleh berkat sorga. Di dalam Yesus, setiap hari aku diampuni, dibela, dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidup kita, hidupku disertai, dipelihara, diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Siap dengar firman? Haleluya. Yang di Facebook, yang di YouTube siap dengar firman? Mari kita dengar firman di pagi hari ini ya. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang Tuhan yang membela hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela Tuhan. Ayo semua sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dibela Tuhan. Lewat siaran live ini, sama-sama katakan dengan saya, lewat siaran langsung ini, hidup saya dibela Tuhan. Yang di YouTube belum, hidup saya dibela Tuhan. Ayo sekarang yang di Facebook, hidup saya dibela Tuhan. Setiap hari saya dibela Tuhan. Perkara saya dibela Tuhan. Pergumulan saya dibela Tuhan. Keluarga saya dibela Tuhan. Rumah tangga saya dibela Tuhan. Bisnis pelayanan saya dibela Tuhan. Dan seluruh aspek kehidupan kita dibela Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, cukup panjang tapi ya memang inilah firman. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-12, Bilangan pasal yang ke-12 mulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Bilangan pasal 12 mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian ya. Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Lihat ya,
Miriam dan Harun berbicara menentang Musa. Siapa Miriam dan Harun? Miriam dan Harun adalah kakak-kakak dari Musa. Seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsa kesayangannya, umat kesayangannya yaitu Israel, untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir, untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa lah yang dipilih oleh Tuhan, dan Miriam serta Harun diperbantukan dalam misi pembebasan umat Israel. Nah, ini latar belakangnya, saudara, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, supaya mengerti ya konteksnya ya. Karena wanita Kus yang telah dinikahinya, Musa menikahi wanita Kus. Sebab ia memang telah menikah dengan seorang wanita Kus. Ayat 2, mereka berkata, nah ini dia mulai permasalahannya nih saudara. Apakah sesungguhnya Yahweh atau Tuhan hanya berfirman melalui Musa saja? Apakah dia tidak berfirman melalui kita juga? Maka Yahweh mendengar hal itu. Ayat 3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Nah, ini ayat keempat nih saudara. Jadi ayat 2, Miriam dan Harun mulai komplain. Emang dia ngomong sama Musa doang? Emang Musa doang yang dipakai jadi seorang nabi? Kan saya juga dipilih sebagai nabi. Saya kan sebagai nabi ya. Nah, Musa diam saja ketika diserang, ketika direndahkan, ketika dihina. Meskipun mereka adalah saudara sedaging, artinya keluarga, kakak adik, cici kokoh. Nah, Musa diam, saudara. Lalu apa yang terjadi ketika Musa diperlakukan dengan tidak sopan, diperlakukan dengan tidak mana semestinya? Tapi Musa diam, Musa tidak bergerak. Namun yang dahsyatnya adalah Tuhan bergerak. Lihat ayat 5. Lalu Yahweh turun dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu lihat ya, memanggil Harun dan Miriam, maka keluarlah mereka berdua. Dia berfirman, sekarang dengarkanlah perkataanku. Jika ada seorang nabi di antara kamu, aku Yahweh, aku Tuhan, akan membuat diriku dikenal olehnya dalam penglihatan, dan aku akan bicara kepadanya dalam mimpi. Tidaklah demikian dengan hambaku Musa. Ia adalah seorang yang setia dalam seluruh rumahku. Aku berbicara kepadanya dengan berhadapan wajah, bahkan dengan jelas, bukan dalam teka-teki. Dan ia memandang rupa Yahweh. Jadi mengapa kamu tidak takut berbicara menentang hambaku Musa? Waduh, Tuhan sendiri yang menjadi pembela Musa, saudara. Bayangkan, Musa direndahkan, Musa diomongin, Musa direkayasa. Tuhan sendiri yang membela Musa. Haleluya. Pagi hari ini firman ini membuat saya bergelora, excited sekali. Ayat 9. Dan menyalalah murka Yahweh, marah Tuhan itu saudara terhadap Miriam dan Harun. Lalu pergilah dia. Ayat 10. Lalu awan itu meninggalkan kemah, tampaklah Miriam terkena kusta, putih seperti salju, dan Harun berpaling ke arah Miriam dan tampaklah ia terkena kusta. Jadi Miriam dan Harun terkena kusta saudara, terhukum oleh Tuhan. Ayat 11. Lalu Harun berkata kepada Musa, ya Tuanku, aku mohon kepadamu, janganlah engkau menimpakan dosa atas kami yang telah kami lakukan dalam kebodohan yang olehnya kami berdosa. Aku memohon kepadamu, janganlah memikirkannya menjadi seperti orang mati yang ketika keluar dari kandungan ibunya, yang setengah dari dagingnya habis. Lalu berserulah Musa kepada Yahweh, katanya, ya Elohim, aku mohon kepadamu, sembuhkanlah ia. Bayangkan, sudah diomongin, sudah direndahkan, sudah dijelekin, wah pokoknya di hal-hal yang buruk deh Musa. Tapi Musa tidak membalas yang jahat dengan yang jahat kepada saudaranya Miriam dan Harun. Justru sebaliknya, ketika Musa diserang, Musa berdoa kepada Elohim Yahweh. Ampunilah mereka, berkatilah mereka, sembuhkanlah mereka. 2 ayat terakhir. Maka berfirmanlah Yahweh, ayat 14 kepada Musa, jika ayahnya meludahi wajahnya, tidakkah ia akan direndahkan selama 7 hari?
Ia harus dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan sesudah itu ia boleh diterima lagi. 15. Lalu Miriam dikucilkan keluar dari perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sampai Miriam berkumpul kembali. Haleluya, buat kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan segala perkara hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membela dan menjadi pahlawan bagi hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya menyerahkan pergumulan saya ke dalam tangan Tuhan. Ayo yang di Facebook, yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya. Ketika saya mulai menyerahkan seluruh perkara hidup saya, pergumulan saya, masalah saya, seluruh aspek hidup saya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pahlawan dan pembela hidup kita. Amin, saudara. Ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan berarti kita menyerah. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berserah kepada Tuhan, ketika keluarga saya berserah kepada Tuhan, ketika pelayanan saya berserah kepada Tuhan, ketika pekerjaan saya berserah kepada Tuhan, bukan berarti saudara dan saya menyerah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, itu artinya kita sedang mengandalkan pribadinya. Kita sedang menyadarkan diri kita bahwa yang pertama kita memiliki Tuhan yang hebat. Yang kedua kita sadari kita memiliki Tuhan yang besar. Yang ketiga kita menyadari kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Dan yang keempat kita sadari bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kita berserah bukan karena kita menyerah. Kita berserah bukan karena kita takut. Kita berserah bukan karena kita putus asa. Kita berserah pagi hari ini kepada Tuhan. Lewat siaran langsung ibadah pagi hari ini. Kita berserah kepada Yesus. Kita berserah kepada Elohim Yahweh. Karena kita tahu pertolongan kita hanya datang dari Dia. Keselamatan kita hanya datang dari Dia. Pembelaan kita hanya datang dari Dia. Bahkan keselamatan saudara dan saya setiap hari datang dari Elohim Yahweh. Datang dari pihak Tuhan Yesus Kristus. 1000 rebah boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 rebah boleh rebah di sisi sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita, ataupun sebaliknya. Karena Tuhan yang berjanji, aku ada sertamu, aku menyertai hidupmu, aku menopang hidupmu, dan akulah juru selamat dalam hidupmu. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Ketika kita angkat tangan berserah, maka Tuhan yang akan turun tangan. Pagi hari ini kita angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan membela hidup kita. Sebaliknya, ketika saudara dan saya turun tangan, mau ngelawan, mau membalas, mau membela diri, mau klarifikasi, maka Tuhan akan angkat tangan. Tuhan berkata, ya abis ngana nggak butuh kita dang. Ale nggak butuh beta. Tuhan akan ngomong gitu. Makanya kekuatan orang percaya, kekuatan orang Kristen, kekuatan anak Tuhan ketika dia bersandar di bahunya Tuhan. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tuhan, tolong aku. Tuhan, berkatilah aku. Maka Tuhan memberkati kita. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Tuhan menolong hidup kita. Tuhan membuka pintu-pintu yang baru. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mau membela hidup kita? Selalu saya katakan, selalu saya khotbahkan, selalu saya woro-worokan bahwa saudara dan saya yang pertama adalah anak kesayangan Tuhan. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya anak kesayangan Tuhan. Amin. Saya dikasihi Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Saya dibela Tuhan. Oh, saya diberkati Tuhan. Di dalam Tuhan saya ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saya dibela Tuhan. Bukan karena saya benar. Bukan karena saya suci. Bukan karena saya pendosa. Bukan karena saya orang najis. Tapi saya anak kesayangan Tuhan. Amin. Amin. Coba-coba yang di Facebook bilang sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Tuhan. Yang di YouTube pagi hari ini, ayo sama-sama katakan dengan saya ini anak kesayangannya Tuhan. Kita nih anak kesayangannya Tuhan. Bodoh amat orang mau ngomong apa tentang kita. Saya anak kesayangannya Tuhan. Saya dicintai Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saya, anak kesayangan Tuhan. Kalau bangsa Israel, kalau umat Israel, anak kesayangannya Elohim Yahweh.
Saudara dan saya, kesayangannya Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ya dia juga sih orangnya. Dia juga pribadinya. Elohim Yahweh, Yeshua HaMashiach adalah satu pribadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan mau membela hidup kita? Yang kedua, karena kita diminta untuk berserah dan bergantung penuh kepadanya. Kenapa Tuhan mau bela sama kita? Kenapa Tuhan mau membela hidup kita? Karena selain anak kesayangannya, Tuhan mau kita bergantung penuh sama Dia. Supaya kita tidak mengandalkan our effort, usaha kita, our brain, ya, our position, our money. Kita nggak mengandalkan semua apa yang kita miliki. But we depend on Him. Otherwise, we depend on Jesus Christ. Amin, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini, saya senang sekali ketemu Bapak Ibu Saudara. Ada ribuan jemaat yang menyaksikan siaran langsung ini. Praise the Lord. I'm so grateful. Ini luar biasa. Terus setiap minggu ribuan. Pagi ribuan, malam ribuan. Makanya tadi saya sampai salah ngomong malam ini. Karena kadang saya live pagi, ini pagi apa malam? Karena kan di ruangan. Jadi saya nggak tahu ini pagi atau malam. Kadang-kadang lupa, atau udah sore. Ya, saya langsung masuk ke inti khotbah saya pagi hari ini. Nah, apa sih yang Tuhan bela dari hidup kita? Yang pertama, yang Tuhan bela dari hidup kita adalah Tuhan membela kita untuk terlepas dari musuh-musuh kita. Sama-sama katakan dengan saya dibela Tuhan untuk dilepaskan dari musuh-musuh saya. Amin. Musa itu dibela Tuhan, saudara. Waktu Musa dijelekkan sama Miriam, waktu Musa dijelekkan sama Harun, Tuhan turun dalam tiang awan, sikat Harun, sikat Miriam. Baru tau rasa. Makanya jangan main-main sama anak kesayangan Tuhan. Makanya ketika hidup saudara dan saya sedang direndahkan banyak orang, diomongin banyak orang, dijahatin banyak orang, udah deh diemin aja. Terserah orang mau ngomong, ya berarti nanti kita diinjak-injak dong harga diri kita dong. Berarti kepala kita diinjak-injak dong, kita jadi orang bodoh dong. Kok kenapa gak mau ngelawan sih? Gereja dibakar, diem aja. Pendeta dibunuhin, diem aja. Berkatin, doain, bosen. Shh, baca ayat ini. Tuhan yang turun tangan membela Musa, menghajar Miriam dan Harun dengan tulah 7 hari 1 minggu, dibikin malu sama Tuhan. Musa ya tenang-tenang aja. Malah musuh yang memusuhi Musa itu ketakutan ngomong sama Musa, Miriam dan Harun. Ah Tuanku, janganlah kiranya Tuhan membunuh aku dengan penyakit ini. Tuh bayangkan saudara, gereja boleh dibakar, pendeta boleh dibunuh, kita boleh dihina, kita boleh difitnah, kita boleh direndahkan. Jangan balas, tutup mulutmu dari amukan, makian, kutukan, sumpah serapah. Tetapi buka mulutmu untuk memberkati musuhmu, mendoakan musuhmu. Tuhan membela kita dari musuh-musuh kita. Mau dia orang kuat kek, mau dia orang hebat kek, jangan peduli. Tuhan yang membela kita. Tuhan pengacara kita, Tuhan pahlawan kita, Tuhan berperang ganti kita, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan ada di sekeliling kita. Malak Yahweh beserta dengan kita, malaikat Yahweh menyertai kita, menolong kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan bela dari hidup kita? Yang pertama tadi Tuhan bela kita untuk terlepas dari musuh-musuh kita. Yang kedua, Tuhan bela kita dari setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Setiap manusia pasti punya persoalan. Setiap manusia pasti punya pergumulan. Setiap manusia pasti punya tantangan. But don't be afraid about that. Jangan pusing, jangan khawatir sama hal itu semua. We still have Jesus. Kita masih punya Yesus. Kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang perkasa. Dia pasti bela pergumulan kita. Dia pasti bela masalah kita. Dia pasti bela masalah keuangan kita. Dia pasti bela masalah keluarga rumah tangga kita. Dia pasti membela studi sekolah kita. Dia pasti juga akan membela pelayanan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sendirian. Dia yang berfirman, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Akulah Elohim Immanuel, yang setia, yang tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan ada di pihak kita. Dia menolong setiap pergumulan kita. Tidak ada hal yang lebih besar daripada Tuhan Yesus Kristus.
Masalah boleh besar, Tuhan kita jauh lebih besar. Pergumulan kita boleh sulit, Tuhan kita jauh lebih dahsyat. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Percayalah, hidup kita di tangan Tuhan. Nafas kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan pergumulan, di tangan masalah, di tangan badai. Satu kali, murid-murid berjalan bersama dengan Yesus, masuk ke dalam perahu keburitan. Tiba-tiba sekonyong-konyong kata Bible. Ngamuk, angin, tofan, badai, gubrak gabruk. Murid-murid berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Yesus bangun dari tidurnya dan berkata kepada badai dan tofan, "Diam dan tenanglah." Maka seketika itu juga Firman berkata, badai dan tofan itu diam. Baru tahu kan? Kita pe Yesus hebat toh? Yesusmu hebat. Amin. Kalau Yesus sudah bangun berkata diam dan tenanglah. Selesai itu barang, saudara. So, just believe Him. Percaya saja sama Yesus. Pergumulan kita pasti ditolong. Sama-sama katakan dengan saya. YouTube, Facebook, semua jemaat-jemaat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya. Saya pasti ditolong Tuhan. Saya pasti dibela Tuhan. Pergumulan saya pasti selesai. Karena dalam hidup ini tidak ada masalah yang kekal. Yang kekal adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan bela dari hidup kita? Yang ketiga, Tuhan bela kita dari setiap dakwaan iblis. Wah, kamu kan mantan pelacur, kamu kan mantan residivis, kamu kan gak layak, kamu kan aborsi berkali-kali, kamu kan bini piaraan, kamu kan homoseksual, kamu kan lesbi, kamu kan transgender, kamu kan banci, kamu kan bencong, dan lain sebagainya. Itu perkataan setan, saudara. Pagi hari ini dengan jelas saya berkata, itu perkataan setan. Perkataan Tuhan adalah, kamu adalah anak kesayanganku. Iya, tapi saya kan homo, Tuhan. But I still loving you. Yesus tuh emang keren, saudara. Ya tapi kan saya banci, Pak Pendeta. Siapa yang mau terima saya? Gereja aja nggak terima saya. Tapi Yesus terima saudara. Nanti saudara diubahkan serupa seperti Yesus. Saya ini mantan pendosa, Pak Pendeta. Saya ini mantan residivis, pernah bunuh orang, pernah korupsi dan sebagainya. Kata Yesus, kamu yang ada di dalamku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin. Saudara boleh aborsi berkali-kali, saudara boleh mantan residivis, saudara boleh bandar narkoba, saudara boleh yang jelek-jelek, tapi kata Yesus berkata lewat firman-Nya, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Mau apa, saudara? Kita dibela Tuhan dari setiap dakwaan iblis. Kamu gagal. No. Saya anak kesayangan Tuhan. Saya bukan orang gagal. Kemarin ya saya gagal. Tapi hari ini dan hari depan saya tidak akan gagal. Karena saya percaya firman Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rencana yang indah. Rancangan yang dahsyat. Hari depan penuh dengan harapan dan bukan rencana yang gagal bagi hidupku. Dengar setan. Aku bukan orang gagal. Aku orang yang diberkati. Aku jadi kepala. Aku terus naik. Hidupku jadi kepala. Dan sukses. Berhasil. Karena Yesus datang. Bawa kelimpahan bagi anak-anak percaya. Amin. Yesus datang bawa kelimpahan bagi orang-orang percaya. Dan anak-anak orang percaya. Yang setuju katakan amin. Saudara, kiranya melalui firman Tuhan ini, saudara dikuatkan. Imannya dibangkitkan. Hidupnya diberkati. Selamat hari Minggu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, nanti malam saya juga akan berbicara, menyampaikan firman Tuhan kembali, jam 7 malam secara live. Hari ini saya live di rumah, pagi ini saya live di rumah. Nanti malam saya nggak tahu saya mau live di mana, saudara, mau di rumah atau di gereja. Pokoknya nanti malam saya live jam 7 malam ya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir jam 10 pagi, hadir ya. Jam berapa nih? Oh, masih ada waktu, saudara, masih bisa setengah jam, masih bisa keudak lah. Setengah jam masih bisa keudak untuk hadir di gereja JCC. Ataupun yang sore ya, bisa datang yang sore, saudara. Saudara, yang mau ke Israel, kuotanya sudah hampir terbatas. Ini running text-nya di bawah sini, saudara. Ya, oke. Daftarkan diri, saudara, untuk pergi ke Tanah Perjanjian.
9 hari saya akan pimpin, saya akan doain sampai firman, saudara pulang akan dahsyat luar biasa. Saya nantikan saudara bergabung dalam tur Holy Land bersama dengan saya, Pastor Verona, dan saya pastikan di tur Holy Land saya ada kuasa Tuhan Yesus yang akan memulihkan, memberkati hidup saudara. Saya jamin itu saudara, karena yang memerintahkan saya pergi ke Holy Land adalah Tuhan. Saudara, itu saja informasinya. Sampai berjumpa dalam ibadah pukul 10 ini secara live, tatap muka langsung, jam 5 sore, dan nanti malam ketemu lagi, saya akan live. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Angkat hatimu kepada Tuhan, dan angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa pengurapan Roh Kudus, turun hidup kita mulai malam hari sampai satu kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. God bless you teman-teman Facebook dan teman-teman YouTube. See you at night ya. Sampai jumpa nanti malam ya. Yang mau datang pagi jam 10 silakan datang. Penuhi gereja karena gereja semakin penuh. Pastikan saudara hadir. Sepertinya pagi hari ini jam 10 tetap akan membludak jiwa-jiwanya. Dan sore juga akan mengetuk sampai angka 100 jemaat. Tuhan memberkati. Shalom semua. Haleluya.